Robani. Saya sekarang sedang berkuliah di Hochschule Mitweida dengan jurusan Elektroteknik Automation atau mungkin singkatan Indonesia Mhm. Teknik Elektro. Ya, Ah, gitu. oke. Nah, hebat banget nih, Kak, Fakih gitu ya bisa langsung berkuliah di Jerman dengan, jurusan teknik elektro ya, Kak, Ya, Teknik sekarang? Elektro. Nah, boleh nggak sih, Kak, tolong ceritain persiapan pada saat, STK nih terutama waktu itu seperti gimana sih persiapannya? Jadi kan saya persiapan untuk belajar bahasa Jerman di sini dulu di Mhm, Euro. Itu intensif selama 6 bulan ya di sini. oke. Dan itu bisa ngebantu saya untuk eh, berbahasa Jerman dengan basic walaupun masih basic tapi bisa lancar di Jerman sana. Itu untuk persiapan Mmm, saya sebelum berangkat ke Jerman. Gitu. oke. Jadi persiapan di Euronya selama 6 bulan ya Ya, untuk persiapan bahasa? ya. Oke. Nah, begitu sampai di Jerman untuk menjalani student collect-nya nih, Kak, boleh nggak sih diceritain sedikit, gimana kehidupan di sana, terus juga apa sih mata kuliah yang diambil? Untuk kehidupan di sana sih kurang lebih jauh mungkin mirip-mirip lah. Kita kan sebagai mahasiswa ya punya tempat tinggal sendiri, Mhm. terus harus kemana-mana menaiki transportasi publik ya, Mhm seperti mhm. tram, misalkan untuk kereta regional Mhm. gitu. Dan untuk selama di STK atau student collect, mata kuliah yang diambil itu hanya sebatas dasar-dasar seperti SMA, kayak Oke. matematika, fisika, IT, Mhm. Inggris, dan mungkin yang spesial kan seperti kayak Jerman, terus ada Mmm. juga gambar teknik, kayak gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari itu kan kurang lebih sama gitu, cuman Ya, lebih advance aja kalau ya, di sana ya? betul. Oke. Nah, tadi nih Kak Fakih, kan kalau misal untuk Indonesia dan Jerman pasti berbeda ya Ya, dalam berbagai aspek gitu. Nah, Kak Fakih, kira-kira di sana gimana sih cara untuk menghadapi tantangan yang memang Kak Fakih hadapi pada saat, baru pindah ke Jerman? baru pindah ke Jerman mungkin culture shock itu selalu ada ya. Mhm. Mungkin ngadapinnya ya saya pembiasaan dulu kayak ngeliat orang-orang sekitar tuh gimana sih kayak behavior-nya gitu kan. Mmm. Orang-orang tuh pada gimana dulu. Mungkin selama 2 minggu itu saya ngeliat dulu, oh jadi saya udah mulai terbiasa dengan budayanya gitu. Mhm. Oke. Terus ada nggak sih, Kak, kayak tips dan triks Kak Fakih nih, untuk mulai beradaptasi dengan perbedaan yang ada di Jerman? Ya itu dia saya ngeliat dulu orang-orang sekitar kayak, oh caranya gini-gini Mhm, gitu kan. Mungkin jangan terlalu sembrono kan kayak atau kayak kita sebagai apalagi kita sebagai orang asing gitu jangan mhm. terlalu sok tahu lah Iya istilahnya iya. gitu di sana gitu. Oke, jadi observing dan adapting ya? Ya, Oke. Nah, boleh nggak sih, Kak, ceritain sedikit apa aja sih pengalaman menariknya Kak Fakih selama di student collect kemarin? menariknya sih mungkin ya kita kan mahasiswanya di sana masih STK Mhm, internasional semua. mhm. Banyak teman-teman saya yang dari seperti dari India, Ukraina, Syria, ada pun juga yang dari Uzbekistan gitu. Ah, Itu mungkin yang unik oke. ya meskipun di sana sehari-hari berbahasa Jerman tapi kita sebagai mahasiswa internasional biar mempermudah kita mahasiswa pakai pakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Tetapi kalau berkomunikasi dengan guru ataupun Mhm. dosen tetap harus dengan Jerman gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya di sana tuh, multi-culture juga ya, Kak? Ya, multicultural. Oke, nah ini salah satu hal yang mungkin bagi Rogen, penasaran nih tentang prospek untuk bekerja, apalagi di STK gitu kan kalau Hmm, misalnya untuk kuliah pasti ada peraturan-peraturan tersendiri nih ya, untuk masalah pekerjaan gitu. Nah betul. kalau misalnya di STK sendiri tuh bisa bekerja nggak sih, Kak? Ada kesempatan untuk bekerja, Mhm, cuman ya gitu STK itu kan seperti SMA, jadi kita padat lah kegiatan karena mhm. harus mengikuti kegiatan belajar mengajarnya gitu. Mungkin kalaupun mengambil pekerjaan part-time, itu ambilnya di antara libur semester. Biasanya kita kan ada libur semester seperti kayak sebulan 2 bulan, Mhm. itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih notabene masih STK untuk ngambil kerja part-time untuk sebentar Oh, gitu. oke bisa tapi part-time ya? Iya, Ada spesifik waktunya nggak sih, Kak, yang diatur? ada itu diatur dari pemerintahnya langsung kayak seminggu itu hanya boleh berapa puluh jam gitu, saya agak lupa. Oh, Mungkin oke. sekitar, 30 jam lah seminggunya, Oke, kurang gitu. lebih sekitar Kurang lebih, 30 ya. jam 1 minggu ya? Mhm, Nah, tadi udah menarik banget nih cerita iya, tentang di STK-nya. Kita sekarang mulai bergeser ke, universitas nih, Kak. iya. Itu boleh nggak sih ceritain sedikit proses pendaftaran dari STK ke universitasnya seperti apa? Kalau saya sendiri kan mungkin karena dari STK-nya Hochschule Mitweida Mhm, dan berkuliah di Hochschule Mitweida itu kan, jadi langsung lulus lulus STK saya langsung bisa masuk ke Hochschule-nya. mhm. Cuman ada beberapa opsi kalau misalnya pengen memilih universitas lain, misalnya kayak itu kita pakainya UniASIS, ada portal tersendiri Oke, untuk beberapa mahasiswa, ada portal seperti UniASIS, mhm. ataupun kalaupun mau masuk ke Hochschule, kita daftar manual ke website ke sekolah, website yang kita tuju sendiri, gitu. Mmm, Kita oke. meng-apply, misalnya dokumen apa yang dibutuhkan, kita
kita beri ke mereka gitu. Oke, jadi memang, proses pendaftaran itu dilalui lewat portal aplikasi dulu Ya, ya? betul. Oke, nah tadi nih, untuk perpindahan dari STK ke universitas nih, Kak, itu kan pasti ada yang beda ya dari, Mhm. kegiatan belajarnya. Apa sih perbedaan signifikan yang memang Kak Fakih rasakan? Mungkin, STK itu kan kalau diibaratkan seperti SMA, kita hanya belajar seperti biasa masuk jam 8 kayak pulang sore gitu. Cuma kalau udah di Ushula atau di universitas, itu bakal beda jauh karena terbagi menjadi beberapa part, kayak misalnya ada forlesung atau seperti pembelajaran biasa, adanya praktikum, dan gitu-gitu sebagainya. Dan jadwalnya pun tidak teratur, gak kayak seperti Mhm, STK gitu kan. mhm. Jadi kita hanya ngikutin, oh di jam segini berarti ada kegiatan matkul ini gitu. Oke, secara untuk, di aspek jamnya lebih fleksibel Iya, sebetulnya lebih kalau fleksibel. universitas ya? Dan untuk kehadiran absensi kan Mhm, di STK saya ada mhm. dan itu diwajibkan. Tetapi Oke. kalau untuk di Hoshule itu sendiri itu tidak ada. Terkecuali Oh. bagi seperti kayak praktikum itu wajib Mhm. gitu. Oh, oke deh nih, Kak. Nah nanti, tadi kan sebenarnya kita udah mulai ngebahas nih, kehidupan selama di Jerman seperti apa gitu ya, tapi boleh nggak sih ceritain spesifik sebagai pelajar nih, Kak, itu gimana sih kehidupan di Jerman? Apalagi kan kalau misalnya pelajar di Indonesia dan di Jerman pasti beda gitu ya. Mhm. Itu gimana sih pengalaman yang Kak Fakih dapatkan? Mungkin yang bisa membedakan kan beberapa kelas dimulainya kayak nggak pagi hari seperti jam 7 gitu. Kebanyakan kelas dimulai seperti jam 8 atau setengah 9 gitu. Oke. Dan itu juga kebanyakan tuh karena saya di Hochschule, kebanyakan praktikumnya, jadi kegiatan saya sehari-hari itu mengerjakan praktikum dan juga mengerjakan laporan akhir praktikumnya, gitu. Mmm, Adapun kelas-kelas mengajar hanya sebagai teoretis saja. oke. Nah itu untuk, kegiatan akademiknya ya? Tapi kalau Ya, misalnya untuk non akademiknya itu apa sih, Kak? non-akademiknya mungkin, kalau di waktu-waktu luang saya bisa mungkin keluar kota, itu untuk jalan-jalan buat saya, buat kalau melepas stres buat saya biasanya keluar kota. Meskipun Oke. hanya kayak melihat sekeliling gitu, tapi Mhm. sudah jadi Oke, jadi poin plusnya selain belajar bisa juga traveling gitu ya, ya Kak? traveling. Oke deh, nih teman-teman tadi kita udah denger nih cerita, tentang STK dan perjalanan ke universitas dari Kak Fakih, itu pasti banyak banget hal yang bisa kita pelajari gitu kan. Nah, terima kasih banyak ya Kak Fakih sudah datang di EduPod hari ini. Semoga informasi yang Kak Fakih, berikan tadi itu bisa bermanfaat bagi para Eurogen yang ada di rumah. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen untuk berkuliah ke luar negeri khususnya ke Jerman, itu boleh juga tuh, menghampiri ke kita Euro Management Indonesia atau lihat dulu di, Instagram kita di euro.management. Nah, di sana kita, punya program-program, mulai dari aplikasi universitas, terus juga sampai nanti untuk program pendampingan di negara tujuannya itu juga ada. Oke deh kalau gitu untuk, sesi kali ini mungkin aku akhirkan sampai sini aja. Sampai ketemu lagi di sesi Europod selanjutnya. Sampai jumpa.